Waktu senja akan tiba, buka batin dan mata untuk melihatnya. Di bulan ini masih ada yang menggoda, ceritakan ngabuburit bersama. Teman cerita di bulan puasa. Halo majikan. Siapa itu? Pangling nggak nih lihat rambut kita? Sebelum kalian nanya kenapa dipotong, jawabannya stres. Ya selain stres masalah hidup yang kadang-kadang suka kidding ya, ada aja tuh cobaan ngajak bercanda mulu. Rambut kita juga kemarin kan rontok, kita udah sering bilang begitu. Jadi potong baik lah. Terus ya, kita referensinya tuh ke tukang cukur biasa 20.000. Ngasih fotonya foto Minggu. Nah emang babu suka kagak tahu diri, muka pas-pasan begini referensinya Kim Minggu. Lah kalau dia mau botak juga cakep ya. Giliran diaplikasin ke kita nih, kita lihat di kaca macam anak STM baru masuk sekolah kena razia guru BP dicukurin guru ya. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Kan seperti biasa, majikan semua harus menerima babu apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Itu-gitu kagak apa-apa lah, namanya juga orang stres. Biasa pelariannya kan kalau nggak ngecat rambut tuh motong rambut. Cuman kalau ngecat kita nggak mungkin, yang ada tambah rusak lah botak. Jadi potong baik lah, ntar nunggu lagi insya Allah. Itu juga kan bulan Ramadan begitu ya, biar lebih ngomongnya apa ya, biar lebih fresh begitu. Yang nggak boleh tuh misalkan kalau kalian lagi stres terus melakukan hal-hal seperti yang ada di teman cerita kali ini. Jadi tanpa berlama-lama sebelum mulut babu nih tambah kering ya, biasa lagi puasa nih bawa surga kemana-mana jadinya. Langsung aja kita bacakan email dari teman kita namanya Dara. Yang mana katanya cerita ini Dara ingin bagikan untuk teman-teman semua yang mungkin pernah berada di titik terendah dalam hidupnya dan merasa nih di dunia udah nggak ada tujuan lagi, sehingga terbesit tuh kata ingin menyerah. Bukan hanya sekedar pengen potong rambut, tapi juga ingin memotong hidup. Jadi mulai sekarang sih buat teman-teman yang muslim nih semuanya nih, kalau mau pergi-pergi keluar rumah biasain deh baca doa Bismillahi tawakkaltu Allahi wala quwata illa billah gitu, amin. By the way itu memang doa yang dianjurkan kalau kita mau pergi-pergi keluar rumah begitu ya. Kenapa? Karena tiap hari di luar tuh kadang ada aja begitu cobaannya ya. Ketika kita melangkahkan kaki keluar rumah gitu, menghadapi dunia memang sudah gila ini. Namanya juga apa kabar dunia sudah gila gitu. Pelong ya kita teriak-teriak lagi stres ya. Ya maklum memang juga banyak itu orang-orang stres di luaran sana dengan problem hidupnya masing-masing. Makanya kita berdoa dulu tuh kalau misalkan mau keluar rumah supaya dilindungi sama Allah begitu. Masya Allah. Ya udah, sekian teman cerita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum apa-apa kita udah capek, namanya juga lagi stres, tapi ya udah harus semangat. Soalnya Dara ini benar-benar menceritakan bagaimana lelahnya dia sama kehidupan. Dara bilang dia ini dari dulu tidak punya teman. Entah kenapa kayak dia tuh nggak pernah bisa benar-benar mendapatkan teman yang tulus dan setia. Jadi Dara ini memang anaknya introvert, dia tuh pendiam dan nggak pernah mau cari masalah dan lurus-lurus aja gitulah hidupnya. Pokoknya dari zaman sekolah, mau dari SD, SMP, sampai SMA, dia tuh hanya melakukan tugasnya sebagai murid dan anak gitu. Maksudnya ya ke sekolah, belajar, terus pulang. Di sekolah ya dia punya teman, tapi hanya sekedar teman di sekolah aja yang paling karena apa, sebangku, atau karena duduknya sebelahan, belakangan, yang di area kelas aja. Setelah itu ya udah pulang ke rumah masing-masing. Gak pernah tuh ada kegiatan main-main gitu setelah jam pulang sekolah. Ya mungkin dia juga temenannya atau ngobrolnya dengan orang-orang kurang lebih sama seperti dia, sama-sama introvert maksudnya. Gak neko-neko dan lempeng aja tadi sebagai murid. Sebenarnya gak ada yang salah dengan hal itu. Tapi yang namanya manusia nih, Dara sendiri tuh pernah kayak wondering, apa sih Indonesianya wondering tuh? Wondering, mengandaikan, berandai-andai begitu. Ya Allah, sosokan lupa bahasa Indonesia. Jadi Dara ini kalau ngeliat murid-murid yang ngumpul-ngumpul atau lagi main-main gitu habis pulang sekolah, gimana ya rasanya gitu loh. Pengen punya banyak teman tuh enak kali ya. Seru, banyak yang bisa dibahas. Pokoknya kan tadi menurut Dara hidupnya dari SD sampai SMA sangat monoton. Kalau banyak nih orang-orang yang pada bilang masa-masa SMA adalah masa-masa yang paling seru, terindah, gejek-gejek begitu ya. Tapi menurut si Dara mah kagak ada bedanya, sama baik. Tapi di sini sebenarnya Dara sendiri bukan semacam kayak korban bullying atau yang aneh-aneh gitu. Enggak sih. Cuma dia merasa hidupnya flat aja. Dan untuk masalah finansial, orang tuanya Dara ini terbilang sebenarnya berkecukupan. Bukan yang kaya raya, tapi
berkecukupan lah, tidak kekurangan. Nah, sampai di pas perkuliahan, dia macam kayak shock culture nih. Karena sebelumnya dari SD sampai SMA tadi kan dia sekolahnya tuh di sekolah negeri yang biasa aja, bukan top 5. Dan pas kuliahnya, dia masuk ke kampus swasta di mana kehidupan di sana tuh lebih dinamis. Dan di kampus itu, yang dari SMA-nya Dara, cuma dia aja maksudnya yang masuk ke kampus tersebut. Jadi Dara ini berpikiran kayak mau membranding diri sendiri. Yang aslinya introvert berusaha menjadi extrovert biar punya banyak teman. Karena menurutnya berada di dunia baru tanpa ada yang tahu kita nih siapa nih, rasanya itu lebih bisa bebas untuk berekspresi. Macam misalkan kalau kalian ke luar negeri itu kan rasanya bisa lebih pede buat ngapain aja karena nggak ada sesama orang Indonesia misalnya. Tapi kalau di cerita ini yang nggak ada teman satu angkatan dari SMA-nya yang tahu aslinya si Dara ini orangnya sebenarnya seperti apa. Dan ternyata berhasil. Si Dara ini jadi punya banyak teman yang kalau abis kuliah nih mereka hangout hahaha. Sampai ada saat dimana kok dia jadi kayak kebablasan, mulai dia tuh nyuri-nyuri duit mamahnya di dompet kalau misalkan mau kongko-kongko tuh sama teman-temannya, atau bohong-bohong minta duit ke ayahnya tuh buat beli buku lah, bayar inilah, bayar itulah demi bisa fit in di dalam pergaulan teman-teman kampusnya itu. Dara sendiri yang awalnya selalu ranking ya sebelum kuliah tuh, karena kan kerjanya tadi ya belajar doang. Tiba-tiba pas masuk kuliah nih, nilainya jeblok dari awal semester 1. Tentunya dia langsung disidang sama orang tuanya. Ditambah dia juga ketahuan tuh ngambil duit mamanya di dompet. Ya bisa namanya emak-emak ya pasti lama-lama curiga kan kok uangnya berkurang gitu. Lah jangankan uang, kalau ada toples atau sendok hilang aja tahu itu emang kekuatan super emak-emak. Ya pokoknya Dara nih diomelin abis-abisan tuh sama orang tuanya tuh. Dan mungkin saat itu kan dia lagi rebel-rebelnya gitu ya, berontak, punya dunia baru. Curhatlah dia ke teman-teman kampusnya, yang dimana waktu itu dia merasa akhirnya punya tempat untuk curhat. Nah sama teman-temannya diajaklah party gitu kan malam-malam ke sebuah klub. Maboklah tuh Dara untuk pertama kalinya. Dan nggak tahu siapa yang melakukannya ya. Seperti ada yang memasukkan sesuatu ke dalam minumannya dia. Yang sampai sekarang maksudnya Dara juga nggak tahu siapa pelakunya nih. Siapa yang masukkan semacam obat mungkin ke minumannya. Karena yang jelas tuh dari situ dia bener gak sadar sama sekali, gengs, nggak inget apa-apa. Ya bangun-bangun udah ada di kasur, dia juga nggak tahu ini di mana. Dirinya tidak berbusana, sendirian, nggak ada siapa-siapa. Pokoknya Dara bener nggak tahu apa yang terjadi, di mana ternyata dia itu lagi ada di kamar hotel. Dengan panik dia pulang tuh ke rumah dan tentunya langsung kena omel orang tuanya karena kan dari semalaman nggak pulang. Sementara waktu dia nanya nih ke teman-teman kampus yang nggak bawa si Dara ke klub, semuanya pada bilang kalau memang si Dara ini dibawa sama laki-laki yang mana teman-temannya pun nggak tahu itu laki-laki siapa. Tapi maksudnya di sini kok teman-temannya nggak menghentikan si laki-laki itu untuk membawa Dara ya, pertanyaan kita kan pasti begitu. Ya langsung kita jawab aja lagi yang sekarang, ternyata memang teman-temannya itu nggak peduli karena mereka ya asik sendiri-sendiri. Dimana selama ini sebenarnya Dara ini juga dipelorotin sama teman-temannya. Jadi kalau mereka pergi tuh sok-sokan kayak Dara kamu duluan yang bayarin, nanti kita transfer, maksudnya suruh nalangin dulu gitu. Tapi kagak pernah ditransfer. Cuma ya Dara kan dari awal sifatnya introvert canggung, itu dia nggak berani dan nggak enak buat nagih juga, takutnya dia dijauhi. Maka dari itu akhirnya dia kan suka ngambil duit tuh di dompet mamanya atau bohong ke papa tadi minta bayar ini itu supaya dia tetap bisa punya uang bayarin teman-temannya dan tetap ditemenin sama teman-temannya itu. Dan waktu terakhir ke klub, teman-temannya ngajak Dara ini yang seolah-olah care karena Dara ini ada masalah abis dimarahin sama orang tua, terus diajak, yaudah kita happy-happy aja dulu gitu. Ya sebenarnya tuh ada udang di balik bakwan, melainkan maksudnya biar si Dara ini yang keluar uang bayarin mereka. Terus pas ngeliat si Dara dibawa sama orang yang dikira emang, ya udah sih si Dara emang lagi nyari cowok kali, dibiarin aja. Bener-bener definisi temen yang begitu kan ya. Udah langsung lagi aja, singkat cerita Dara hamil. Masalahnya ini bapaknya kagak tahu siapa. Kan kagak ada yang kenal sama tuh cowok yang bawa Dara. Sampai akhirnya bapaknya tuh turun tangan tuh ke hotel buat minta rekaman CCTV dan melihat memang ternyata Dara ini digotong oleh seorang pria yang mukanya juga nggak jelas kelihatan. Sedangkan KTP yang dikasih ke resepsionis itu ternyata hanya KTP-nya si Dara aja yang buat booking gitu. Jadi identitas cowoknya nggak tahu siapa. Wah di situ makanya si Dara bener-bener ngerasa hidupnya hancur. Dan di kampus ternyata hal itu tersebar. Padahal si Dara ini kan hanya cerita ke teman-teman yang tahu aja malam itu ada di klub. Tapi kok tahu-tahu kayak ceritanya nyebar dan si Dara ini dicap sebagai wanita murahan karena ternyata hamil, bapaknya kagak tahu siapa. Di lain sisi keadaan di rumah juga jadi kacau karena ayah sama mama ini sering berantem ngeributin masalah si Dara ini yang dianggap sebagai aib keluarga. Dara sendiri tuh punya adik perempuan bernama Meta yang masih SMP. Nah orang tuanya tuh takut kalau Dara ini semacam menjadi contoh buruk untuk Meta. Pokoknya situasinya jadi besar banget lah. Sampai Dara ini akhirnya dititipkan di apartemen adik dari mama ya, namanya Tante Ami. Alasannya karena yang pertama, orang tuanya tuh takut kalau Dara ini tadi kan menjadi contoh buruk untuk Meta. Jadi pada saat itu Meta ini belum tahu nih kalau kakaknya si Dara ini hamil. Ya perutnya juga masih normal kan, memang soalnya masih baru. Jadi memang sengaja ditutup-tutupi dari Meta sekalipun ataupun dari para tetangga karena mungkin ya orang tuanya ini takut malu segala macem. Sedangkan kalau misalkan si Dara ini tinggal di apartemennya Tante Ami, ya
mana si tante ini juga masih tinggal sendiri ya, dia belum menikah. Yang namanya apartemen kan, orang-orangnya bisa dibilang apa ya, masa bodoh teuing begitu, antara tetangga kanan kiri kadang juga kagak kenal. Jadi nggak ngurusin hidup orang istilahnya. Tante Ami sendiri ya mau aja numpang si Dara waktu itu. Karena kebetulan memang apartemennya yang 2 kamar tidur ya, dan 1 kamar memang nggak pernah dipakai ya, cuman buat barang-barang Tante Ami aja. Jadi ada kamar gitu, bisa silahkan. Ya udah, Dara pindah ke sana. Dia juga sampai cuti kuliah karena ya tadi kena mental. Namun ternyata keputusan orang tuanya untuk memindahkan Dara seperti itu membuat si Dara sendiri merasa semacam dibuang oleh orang tuanya. Padahal dia ini dalam keadaan yang bener-bener bingung. Ya pokoknya bener-bener kayak kalut banget lah. Si Dara tuh mikirnya kemana-mana. Merasa nggak ada yang peduli, merasa tidak diinginkan, apalagi udah dianggap sebagai aib keluarga. Jadi ngapain juga aku hidup? Makanya dia memutuskan untuk menenggak seluruh obat-obatan yang bisa dia temui di kotak obat tantenya itu. Maksudnya obat di sini obat-obat apotek seperti biasa ya, paracetamol, vitamin C, suplemen, obat batuk ya macam-macam lah. Cuma kalau ditenggak semua, blok ya jatuhnya overdosis dong. Ya hal itu memang sengaja dilakukan sama Dara untuk bisa mengakhiri hidupnya. Waktu itu posisinya si tante tuh memang lagi keluar. Jadi Dara sendirian tuh. Dan gak butuh waktu lama, Dara langsung merasakan efeknya. Badannya gemeteran, perutnya sakit, kepalanya juga langsung muter dan berat sampai dia jatuh ke lantai. Tapi nggak pingsan nih, belum pingsan. Dimana badannya tuh bener-bener merasa panas sampai ke kerongkongan. Pandangannya juga udah mulai berkunang-kunang gitu kan, tapi sayup-sayup. Dia melihat ada sosok wanita bercahaya yang mendatanginya. Dalam pikirannya Dara, oh ini malaikat yang mau jemput ajalku. Karena sosok itu pun tersenyum. Namun tiba-tiba terdengar ada suara tantenya yang teriak-teriak. Dan lama-lama pandangannya seketika gelap. Abis itu Dara nggak ingat apa-apa. Yang Dara ingat, dia sempat bermimpi berada di sebuah padang pasir yang nggak berujung, gengs. Cuacanya sangat panas dan Dara merasa sangat haus di situ. Dia berjalan udah jauh banget tapi nggak nemu apa-apa sampai kelelahan. Dan tiba-tiba ada badai pasir tuh yang datang dan seketika langit juga menjadi gelap gulita. Dara terbawa badai itu sampai matanya tuh berasa perih banget karena kelilipan pasir ya. Dan plas, dia terbangun di rumah sakit. Tangannya terlihat diinfus, pipinya basah karena air matanya keluar, dan Dara langsung memanggil nama papa sama mamanya. Gak lama ada suster tuh yang datang dan mengatakan kalau udah tenang-tenang, Dara baik-baik aja, disuruh tenang. Yang ternyata Dara ini dibawa ke rumah sakit tuh setelah percobaan nenggak obat tadi sama si tantenya untung pulang. Dara nanya, ada keluarga yang bisa dipanggil nggak? Dia takut tuh sendirian kan. Dan suster itu bilang, oh ya ada kok, tadi lagi keluar sebentar, tunggu ya, nih aku teleponin dulu gitu, mau dipanggilin sama si suster. Ya udah, Dara nunggu. Badannya masih berasa meriang dan lemes banget. Perutnya juga masih, aduh kayak nggak karu-karuan rasanya. Pas lagi nunggu suster nih, Dara mendengar ada suara kayak bapak-bapak yang batuk-batuk dari ranjang di sebelahnya. Jadi di ruangan itu tuh kayak ada 6 ranjang yang tiga-tiga gitu hadap-hadapan dan semuanya disekat pakai kain. Nah dari ranjang yang di sebelah nih ada suara batuk-batuk. Tapi nggak lama Tante Ami ini datang nih dengan wajah yang panik sambil nangis-nangis melukin si Dara. Dan di situ Dara baru tahu kalau ternyata dia selamat. Namun baiknya tidak selamat. Cuma pada saat itu Dara benar-benar merasa kayak nggak punya rasa. Maksudnya dia nggak sedih ataupun nggak seneng juga, gengs. Ngawang aja gitu rasanya. Pokoknya pas Dara nanya ke Tante Ami kalau ayah sama mama ada nggak? Tante Ami cuma bilang, besok mereka datang ya buat jenguk kamu. Makanya di situ si Dara kayak merasa hidupnya tambah hampa. Kok bisa-bisanya mau datangnya besok? Kalau misalkan tadi ini Dara nggak selamat dan mati gitu, tetap datangnya besok. Ya pokoknya Dara ini merasa bener-bener kayak antara hidup tapi nggak punya semangat untuk hidup juga. Yang jelas karena kondisinya masih lemah ya Dara masih harus tetap dirawat. Namun memang Tante Ami ini nggak bisa ikut nginep pada hari itu karena ya dia ada kerjaan dan menyerahkan semuanya ke suster yang ada di sana. Seharian Dara mah bengong aja. Dia juga nggak ikut dia mikirin apaan. Bener-bener kayak udah los saja. Sampai lamunannya tuh terbuyarkan lagi oleh suara batuk-batuk dari si ranjang sebelah. Posisi tempat tidurnya Dara ini paling pojok dekat pintu. Terus di sebelahnya kan ada disekat kain tuh, jadi dia nggak bisa lihat ke sebelahnya tuh pasiennya siapa. Tapi Dara bisa lihat pasien ada di depannya. Jadi yang hadap-hadapan sama dia itu ada pasien ibu-ibu. Terus sebelahnya ada pasien nenek-nenek dan di sebelahnya lagi disekat lagi gitu full. Jadi pandangan si Dara cuma bisa melihat 2 ranjang yang hadap-hadapan sama dia. Sementara pasien yang di sebelahnya ini batuk-batuk terus, gengs. Dan lama-lama batuknya makin lebay. Macam kayak kalau bapak-bapak batuk di kamar mandi buang reak segala macam kayak keselak gayung kali ya. Cuma dilihat-lihat nih, 2 pasien di depannya itu santai aja. Dimana yang nenek-nenek udah tidur dan yang ibu-ibu tuh persis di depannya Dara nih hadap-hadapan lagi baca Al-Quran, tapi ya baca dalam hati. Ya awalnya kan si Dara ini otaknya juga masih lagi kosong ya, dia nggak terlalu menggubris suara batuk itu. Tapi lama-lama karena makin lebay gitu kayak gitu-gitu loh, membuat dia khawatir, takutnya kan kenapa-napa ya. Tapi kok ini nggak ada suster yang masuk? Soalnya posisinya memang sudah jam 10 malam. Ditambah 2 pasien di depannya tadi kan diam-diam baik, kayak nggak merasa terganggu. Akhirnya si Dara ini langsung menyingkap tirai itu yang ada di sebelahnya dan ternyata benar. Di situ ada bapak-bapak yang lagi duduk di kasurnya sambil batuk-batuk megangin lehernya. Ya Dara kaget, nanya kan, kenapa pak? Kenapa pak? Tante,
tolong panggilin suster tuh, kata si Dara ke ibu-ibu yang ada di depannya. Si ibu-ibu itu yang lagi baca Al-Quran kayak kaget kebingungan, terus langsung mencet tombol yang ada di samping ranjangnya. Dara baru tahu juga kalau ternyata di samping ranjang setiap pasien tuh ada kayak tombol buat manggil suster. Gak lama, suster masuk nih dan langsung nanya ke si ibu-ibu itu, kenapa bu? Soalnya mencet tombolnya si ibu ya mungkin ada infonya gitu di meja suster sana. Ya si ibu itu langsung nunjuk ke Dara kayak itu sus yang manggil. Dara bilang, ini sus si bapak nih. Cuma dalam hitungan detik, bapak-bapak yang ada di sebelah Dara tadi tahu-tahu udah nggak ada. Jadi pandangannya Dara kan beralih dari si bapak ke suster kan. Ngomong nih ke suster, ini sus si bapak loh. Kok nggak ada bapaknya? Kemana hilang? Dara langsung jelasin, kalau tadi di sebelahnya nih ada pasien bapak-bapak batuk-batuk terus megangin lehernya sus. Kok tau nggak ada ya? Apa ke kasur sebelahnya kali sus? Soalnya di kasur sebelahnya lagi atau yang baris ketiga tuh posisinya di sekat tirai juga. Tapi si susternya ini langsung menyuruh Dara untuk tenang mbak, tidur ya, karena memang sudah waktunya tidur nih sekarang. Tirai di samping kirinya Dara ini juga langsung disekat lagi gitu kan, termasuk sampai ke bagian kakinya jadi full gitu, disekat gitu. Si Dara nggak bisa ngeliat siapa-siapa. Ya karena Dara ini juga mengantuk dan pikirannya kayak masih belum bisa berpikir jernih ya, dia tertidur. Malam itu dia mimpi lagi, berada di gurun pasir yang sama nih, tapi kali ini keadaannya langitnya sudah malam memang. Sejauh memandang masih nggak kelihatan apa-apa, cuma hamparan pasir luas banget. Dan entah kenapa memang energi Dara ini seperti udah nggak ada. Jadi jangankan menelusuri padang pasir itu, dia berasa kayak sangat lelah dan gak punya semangat hidup untuk memutuskan. Dara yang berasa kayak lelah banget dan gak punya semangat hidup, memutuskan untuk meringkuk duduk aja gitu mainin pasir halus yang ada di sana. Dan di tengah-tengah kesunyian itu, tahu-tahu ada suara orang batuk-batuk. Dara langsung nengok ke kanan kiri gitu kan, tapi nggak ada siapa-siapa di padang pasir itu. Sampai suara batuknya makin kenceng dan Dara terbangun. Yang mana ya dia ada di dalam kamar rumah sakit dengan posisi tirai depan sama sampingnya masih ketutup. Kalau kanannya tembok ya, karena kan dia paling pojok. Nah, suara bapak-bapak yang batuk-batuk tadi tuh yang di sebelah kedengaran lagi. Tadinya Dara ini mau menghiraukannya dan lanjut tidur aja. Tapi suaranya ini makin lebay kayak yang tadi di awal. Akhirnya sama Dara disingkap lagi tuh tirainya. Yang mana dia melihat tuh si bapak itu lagi ada di kasurnya gitu lagi megangin lehernya sambil batuk-batuk. Tapi kali ini kulitnya pucet banget. Dan tahu-tahu si bapak itu muntah darah banyak banget ke kasur. Refleks Dara langsung mencet tombol emergency tuh manggil suster berkali-kali. Dan pas si suster datang tuh, Dara ngeliat ke samping lagi di kasur si bapak udah nggak ada dan kasurnya mah bersih. Maksudnya tapi kan tadi si Dara jelas-jelas ngeliat itu bapak muntah darah. Dara sampai bengong gitu kan memastikan, loh kok nggak ada bekasan muntahnya? Dengan panik dia nyeritain apa yang dia lihat. Pokoknya Dara jadi kayak heboh gitu berontak nih karena susternya nggak percaya. Ya malah si Dara ini akhirnya diberikan obat penenang tuh hingga akhirnya Dara tertidur kembali. Besok paginya si ibu-ibu yang ada di depannya Dara itu tuh kayak siap-siap mau packing karena ternyata hari itu dia pulang tuh untuk dijemput anaknya. Dan mungkin sekalian pamit juga sama Dara ya, sekalian kepo juga gitu kan ngajak ngobrol. Si ibu itu nanya kayak, emangnya kamu lihat ada bapak-bapak di sebelah kasur kamu? Ya soalnya mungkin denger ya kemarin si Dara kan cerita heboh ke suster. Ya Dara ngomong kan, lihat, emangnya ibu nggak lihat? Si ibu itu diam aja. Tapi akhirnya ibu itu bilang kalau sebelum Dara dirawat di situ, kasur yang ada di sebelahnya itu memang ada pasien bapak-bapak. Tapi si ibu ini juga nggak kenal. Cuma pas Dara masuk nih ke kamar tersebut, tapi belum sadar ya, alias masih dalam mungkin efek obat bius habis tindakan operasi itu kan karena keguguran. Si bapak itu sempat ke kamar mandi dan ternyata di sana katanya si bapak ini tuh bundir dengan cara meminum cairan pembersih lantai. Dengar-dengar katanya dia kelilit utang gitu, soalnya pernah ada debt collector yang sampai masuk tuh ke rumah sakit datengin bapaknya itu ke kamar. Dara masih kayak agak setengah bingung tuh dengar ceritanya. Dia mengira ini ibunya stres kali ngarang-ngarang cerita kali ya. Ditanya juga nih sama si Dara, emang ibu sakit apa di sini? Dijawab demam berdarah kata si ibunya, yang udah dirawat semingguan dan akhirnya hari itu udah dibolehin untuk pulang. Oh, DBD. Terus kalau nenek-nenek yang di sebelah ibu udah pulang juga. Maksudnya pasien nenek-nenek kemarin si Dara lihat lagi tidur di ranjang sebelahnya si ibu tuh, pas pagi-pagi si Dara bangun juga udah nggak ada. Si ibu itu bingung. Hah? Sebelah saya nggak ada pasien, orang kita berdua doang di sini. Kamu lihat apa sih? Saya jadi takut. Ya udah, cepet sembuh ya, Mbak ya, kata si ibu itu. Terus dia keluar pergi sama anaknya. Ya Dara makin bingung kan, jelas-jelas kemarin dia lihat ada pasien nenek-nenek di sebelah ranjangnya si ibu. Sampai akhirnya Tante Ami datang tuh bareng ayah sama mama. Di situ Dara sempat nangis-nangis tuh pelukan sama si mama. Tapi seketika momen haru itu tuh buyar ketika si ayah ini bilang, syukurlah bayinya udah nggak ada, jadi kamu bisa kembali ke rumah. Tapi ingat, jangan cerita apa-apa sama adik kamu ya. Gak tahu kenapa Dara di situ merasa kecewa dan marah dengan perkataannya ayah tuh yang seolah-olah kayak nggak ada perhatiannya ke Dara sendiri. Makanya sampai akhirnya si Dara ini diperbolehkan untuk pulang, dia tetap meminta untuk tinggal bersama Tante Ami nih buat sementara waktu. Dengan alasan kan walaupun dirinya sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit, tapi tetap harus bed rest selama kurang lebih 2 minggu, gengs. Dan daripada kalau dia pulang ke rumahnya tuh terus adiknya nanya macam-macam kan kenapa harus bed rest lama banget gitu. Dara juga nggak tahu gimana jelasinnya, jadi ya orang tuanya Dara setuju dengan keputusannya si Dara. Ya udah mereka keluar dari rumah sakit, diantar sama orang tuanya tuh balik ke
apartemennya Tante Ami. Nah, pas lagi di jalan nih, waktu mobilnya ngelewatin flyover, Dara ngeliat ada cewek SMA pakai seragam SMA soalnya berdiri sendirian di tengah jalan. Sampai Dara bingung, ngapain itu cewek, mau nyebrang apa bagaimana, tapi kan ini flyover. Cuma si ayah lagi nyetir nih, kayak biasa aja gitu kan, ngelewatin melaju cewek tersebut tanpa ada komentar apa-apa. Jadi kayak ceweknya di sebelahnya nih lewat gitu, tapi nggak komentar apa-apa, padahal itu berdiri di tengah jalan. Si mama yang duduk di depan tuh di samping ayah, sama Tante Ami yang duduk di belakang di samping si Dara juga diem aja, kayak nggak ngomong, nggak komentar gitu loh. Sampai pas mobilnya udah ngelewatin cewek itu, Dara sampai nengok ke belakang gitu kan, ngeliatin si cewek tersebut masih berdiri di tengah jalan, bukan mau nyebrang atau apa gitu. Berdiri ngadep mobil, kayak mau ditabrak. Ya Dara nggak ngerti ya itu ngapain. Hingga sudah sampai di apartemen nih, ya udah Dara ditinggal tuh sama orang tuanya, karena orang tuanya balik pulang. Dan hari-hari Dara lalui ini ya tiduran aja di dalam kamar. Soalnya buat jalan pun dia juga masih merasa sakit ya. Hingga kurang lebih udah mau 2 minggu nih, keadaan juga mulai membaik. Maksudnya si Dara ini udah bisa lebih enakan gitu rasa di tubuhnya. Yang mana selama 2 minggu itu kan dia di kamar doang, nggak pernah keluar sama sekali dari unit apartemen tantenya itu. Full bed rest, gengs, dan lebih sering bengong aja gitu memikirkan banyak hal. Sementara tantenya nih, Tante Ami juga suka nggak di tempat ya, karena kan kerja pergi. Hingga ada satu waktu, si Dara kayak ngerasa sumpek. Dia nggak kena matahari selama 2 minggu, gimana sih, stres kan jadinya ya. Di kamarnya dia pun nggak ada jendela soalnya. Yang ada jendela tuh di kamar utama, di kamar tantenya. Ya karena si Dara ini udah bisa gerak, dia memutuskan untuk mau berjemur tuh pagi-pagi jam 9 di area kolam renang sewaktu si tantenya pergi kerja. Dara turun ke bawah tuh dan duduk rebahan di kursi kolam renang, guys. Dan karena waktu itu adalah hari biasa, hari weekdays, jadi cukup sepi, nggak ada orang yang berenang di jam-jam segitu. Dara sempat merem sebentar nih menikmati sinar matahari gitu kan sambil tidur-tiduran. Tahu-tahu terdengar kayak ada suara gemericik air, macam kayak ada orang yang lagi berenang. Pas Dara melek, ternyata ada perempuan kira-kira seumuran sama tantenya lah. Turun tuh ke kolam renang tapi masih pakai pakaian lengkap, gengs, dengan pakai baju kemeja putih dan rok hitam kayak baju kantor gitu loh. Jalan terus tuh sampai ke tengah kolam, terus nyelupin dirinya sampai ke kepala, pokoknya nyelup plep. Di pikirannya Dara kayak, oh itu cewek lagi stres juga mungkin ya. Karena kan standar peraturan kolam renang biasanya minimal ya kalau orang berenang pasti pakai baju renang atau minimal kaos gitu. Ini bener kayak baju kantor terus nyelam. Pokoknya di situ si Dara ngeliat kepalanya nyelam ke dalam air kan, tapi ya badannya juga ke bawahnya masih kelihatan karena kan airnya bening. Dara merem lagi tuh sampai lumayan lama, gengs, kira-kira ada 10 menitan lah. Dia melek lagi, yang ternyata posisi wanita itu masih nyelupin dirinya tuh di dalam air kayak yang terakhir kali. Dara cukup kaget karena kayak, lama banget itu, udah berapa lama sih cewek itu di dalam air? Sampai Dara terbesit, apa jangan-jangan itu cewek mau mengakhiri hidupnya dia ya? Tapi Dara merasa nggak tergerak untuk bantu juga. Kayak hatinya lagi kosong aja udah, malah mikir kayak, apa gue melakukan hal yang sama seperti itu ya? Akhirnya dia merem lagi kan, karena banyak pikiran tuh yang muter-muter di otaknya tuh, di kepalanya dengan kehidupannya dia, sampai si Dara nangis. Ya waktu itu kan memang bisa dibilang dia itu lagi di fase stres ya. Dan bener aja si Dara tuh nangis tuh sampai sesenggukan. Dia melek tuh untuk menghapus air matanya, namun di situ dia udah nggak ngeliat si cewek di dalam kolam renang tadi. Oh udah pergi kali, berarti nggak jadi bundir. Seflat itu mikirnya karena dia lagi di fase pengen nyerah juga. Tapi pas Dara ngeliat ke samping kirinya tuh, ternyata cewek itu lagi duduk di bangku sebelahnya tapi ngebelakangin dia. Seluruh badannya basah tuh dari kepala sampai kaki, bajunya juga basah sampai nembus, dan perempuan itu terlihat kayak gemeteran macam kedinginan. Namun lagi-lagi karena si Dara nggak peduli, dia memutuskan untuk balik ke unit apartemennya. Ya udah, ke kamar, kunci diri. Beberapa hari kemudian, waktu lagi di kamar nih, tantenya nelfon, katanya ada paket tuh dititip di lobi bawah di satpam gitu, minta tolong ambilin, soalnya tuh empe-empe harus cepat masuk kulkas. Ngomongin paket ya, dari kemarin kita juga nungguin paket tahu. Nungguin ini nih, paket dari Holy Grails. Ini tuh parfum set edisi Prestige Shimmer, gengs. Kalau kalian tahu Holy Grails tuh sebelumnya kan udah pernah ngeluarin parfum set shimmer yang viral banget, karena 4 bijinya cuma 100 ribuan, nggak paham lagi deh murahnya. Nah kalau edisi yang terbarunya ini sama, ada 4 wangi, tapi yang ini tuh lebih mewah dan elegan vibes-nya, gengs. Jadi bisa buat pilihan kalian nih yang lebih suka wangi-wangi yang cukup intens dan mature, macam parfum-parfum niche yang biasanya harganya tuh bikin pusing. Tapi kalau Holy Grails ini pasnya murah, dan tentunya nggak usah diragukan lagi buat wangi sama ketahanannya. Enak-enak semua, gengs. Apalagi yang nih Arabian Night nih, pakai minyak impor dari Arab. Yang tahu sendiri kalau parfum-parfum Dubai begitu kan, awet banget dan enak banget lagi. Kacau. Ini wanginya bisa seharian nggak hilang, malahan kalau kalian udah pergi nih, wanginya tetap stay di tempat. Enak banget. Harganya murah bisa seenak ini.
Dan ini tuh ada efek shimmernya gitu loh, gengs. Kalau dipakai ke kulit kalian tuh kayak ada glitter-glitternya gitu. Packagingannya juga cantik banget ini, sesuai namanya ya, Prestige. Dan gua rasa cocok sih buat dijadiin hampers di bulan Ramadan nih. Abisnya kalau kalian kirim-kirim makanan gitu kan pasti udah banyak lah orang-orang gitu yang ngirim makanan. Terus kalau orang yang kamu kirim itu kebanyakan dikirimin makanan kan nggak kemakan jadi mubazir gitu maksudnya ya. Tapi kalau kalian kirim-kirimnya kayak gini nih pasti girang orang yang dikasih. Lah satu box isinya 4, masing-masing ini 50 ml loh. Berat, botol kaca, eau de parfum gitu. Ini enak banget sumpah. Bener-bener mewah banget, gengs. Tapi ini mumpung lagi harga launching, jadi lagi promo 100 ribuan dapat 4 begini dengan kualitas yang level up. Yang kata gua mah ya, buruan check out. Ini cocok banget nih momennya lagi bulan Ramadan gini dibuat hampers-hampers nih, bagus banget. Gak bikin boncos tapi mewah. Langsung ya, klik link ada di bawah. Ya udah, pas dapat telepon dari tantenya tadi, si Dara ke bawah tuh ngambil paketnya di lobi. Masih teleponan nih konteksnya sama si tantenya. Tapi tahu-tahu, wah, ada orang yang jatuh persis di depan pintu lobi. Dara teriak dong. Tapi saat kami ada di situ, bingung kayak, kenapa mbak? Ya Dara histeris ngeliat ada orang terkapar di aspal tuh di depan lobi Dara. Cuma orang-orang di sekitar sana tuh pada ngeliatin si Dara dengan ekspresi yang bingung. Tante Ami di telepon juga panik kan, kenapa Dar? Pokoknya Dara langsung lari tuh balik ke atas ke unit apartemennya. Hari itu pun si Tante Ami sampai pulang cepet dan nanyain, tadi kenapa sampai teriak-teriak, kedengeran kan di telepon? Ya Dara cerita kalau tadi ada yang loncat jatuh di depan lobi apartemen. Tante Ami kaget, hah? Masa? Masalah kan tadi pas dia pulang kagak ada polis lain atau heboh-heboh di depan lobi juga. Nah malamnya pas tidur, Dara kebangun tuh karena ada yang manggil-manggil nama dia kayak Dara, Dara. Pas melek ternyata dilihat itu adalah wanita yang sempat yang ketemu yang waktu sekarat itu habis nenggak obat tempo hari. Pas si Dara mau bundir didatengin wanita itu, dimana wanitanya bercahaya, rambutnya bagus mengkilat, cantik banget. Dibilang, Dara ikut aku ya. Dara sempat nanya kan kayak, kemana? Kamu siapa? Apa kamu malaikat? Dan wanita itu hanya tersenyum sambil mengulurkan tangannya seolah menyuruh Dara nih untuk ikut bersama dia. Ya di situ si Dara kayak terhipnotis, dia nurut-nurut aja menyambut tangannya itu dan berdiri dari kasur. Dia keluar kamar dan pas pintunya dibuka, Dara nih melihat kayak ada hamparan bunga yang indah banget. Tapi tahu-tahu nih, ada suara Tante Ami dari belakang yang teriak marah kayak, Dara! Pas nengok ke belakang, beneran ada Tante Ami. Tapi pas dia balik lagi nengok ke depan, sosok wanita cantik tadi itu berubah menjadi makhluk menyeramkan, gengs. Kepalanya besar, badannya kayak licin berlendir, geli banget. Kayak badan orang tapi berlendir gitu. Dan hamparan bunga yang tadinya dilihat tuh seketika kebakar, gengs. Nah di situ si Dara merasa seperti ditarik sesuatu dari belakang kayak srut gitu. Yang tiba-tiba dia tersadar sedang ada di balkon apartemennya. Kamu mau ngapain, Dara? Tanya tantenya kan dengan ada yang panik dan marah. Ya Dara sendiri bingung ya kenapa tahu-tahu dia ada di balkon. Dia pun nggak bisa menjelaskan ke tantenya itu. Yang ujung-ujungnya hanya bisa nangis. Makanya besoknya nih akhirnya si tantenya itu nganterin si Dara ke seorang psikolog. Karena tantenya khawatir Dara ini mau melakukan hal yang nekat lagi seperti semalam. Dikira mau loncat dari balkon gitu kan. Sebelumnya si Dara bilang kayak ngelihat ada yang loncat dari balkon tuh di depan lobi. Pokoknya udah aneh gitu lah ya omongannya ya. Nah waktu itu psikolognya katanya cowok gengs namanya Pak Yandi. Di situ Dara hanya menjawab apa yang Pak Yandi tanyain aja. Dan berujung cerita tuh sampai nangis-nangis yang nggak terasa sesinya berlangsung selama 3 jam. Setelah itu Pak Yandi bilang kan kalau pertemuan berikutnya minggu depan dan Dara dikasih semacam PR tuh buat kayak journaling lah, nyatet pemikirannya dia tiap hari melakukan apa aja segala macam kayak ya nulis buku diary gitu yang nantinya di sesi pertemuan berikutnya akan dilihatin ke si Pak Yandi. Nah pas Dara keluar ruangan nih, ternyata Tante Ami tuh lagi teleponan, mungkin lagi ngurusin kerjaan tuh di luar. Jadi Dara duduk tuh di ruang tunggu sembari ya nungguin Tante Ami. Nah di situ ada laki-laki yang duduk juga ngeliatin Dara terus. Laki-lakinya nih masih muda, gengs. Umurnya kira-kira di bawah Dara lah. Ya tapi Dara diem aja kan. Cuma si laki-laki itu tuh ngeliatin terus sampai si Dara kayak risih, maksudnya kayak nggak nyaman ya. Kenapa nih diliatin terus? Dan akhirnya dia keluar aja tuh menemui Tante Ami. Setelah dari situ mereka ya balik ke apartemen. Tapi pas si Dara nih turun dari taksi ya mau masuk lobi, dia melihat laki-laki yang ada di lobi tadi tuh lagi berdiri di luar lobi ngeliatin dia. Ya Dara kaget kan dan langsung bilang ke Tante Ami kalau ada pasien di tempat psikolog tadi tuh ngikutin di luar tuh Tan. Tapi pas dicari sama si Tante Ami kayak mana? Nggak ada, geng, sudah hilang. Ya udah akhirnya mereka cepat-cepat tuh naik ke atas. Waktu berlalu lagi nih, dimana Dara udah mulai journaling seperti yang disuruh kayak kemarin. Dan sebelum hari H ketemu Pak Yandi untuk sesi yang kedua, Dara ini pengen berjemur lagi itu ke area kolam renang. Namun di situ lagi-lagi dia melihat ada wanita yang waktu itu tuh masih nyemplung ke kolam dengan pakaian kantor yang sama, melakukan hal yang sama juga. Merasa hal itu janggal dan aneh ya, Dara langsung cepat-cepat balik ke unit apartemennya. Yang waktu dia naik lift, dia nggak sendirian, ada beberapa penghuni lain juga. Unitnya Tante Ami sendiri itu ada di lantai 12. Dan beberapa kali liftnya kebuka nih, karena orang-orang yang tadinya di dalam tuh yang bareng-bareng dari lantai bawah,
keluar duluan tuh. Sampai si Dara akhirnya sendirian. Pas sampai di lantai 10, tiba-tiba si Dara ini merasa kayak kakinya kok basah. Dan pas dia lihat ke bawah tuh memang di lantai liftnya itu kayak melebar air, gengs. Dan pas si Dara nengok ke belakang, ternyata ada wanita yang di kolam renang tadi, gengs, dengan keadaan basah kuyup. Di situ Dara langsung buang muka, digemeteran ketakutan, cepet-cepet gitu kan, mencet tombol lantai 12. Berkali-kali gitu. Yang padahal nggak ada ngaruhnya juga ya. Sampai akhirnya lift kebuka nih, Dara langsung keluar tuh dari lift. Dia lari tuh di lorong, tapi sembari nengok ke arah dalam lift lagi. Dia lihat di dalam lift udah nggak ada siapa-siapa, kosong. Nggak tahu itu perempuan yang tadi kemana. Seketika Dara yang tadinya pikirannya suka kayak ngelamun, kayak ngawang segala macam, langsung kayak tersadar kalau sosok wanita itu pasti bukan orang. Dan hari itu dia tulis tuh di dalam jurnalnya. Sampai akhirnya hari H nih untuk konseling lagi. Pas Dara sama Tante Ami naik taksi nih di depan lobi, tiba-tiba, bro, di depan taksinya tuh ada laki-laki yang jatuh sampai si Dara menjerit. Tante Ami nanya, kenapa? Tukang taksinya juga kayak kaget kan karena si Dara teriak. Tapi nggak ada orang lain yang melihat laki-laki itu jatuh selain si Dara. Makanya pas sampai ketemu Pak Yandi nih, Dara cerita semuanya dan beranggapan kalau mungkin dia udah gila karena melihat hal-hal kejadian yang di luar nalar. Dan memang Pak Yandi di situ mendiagnosa Dara ini dengan psikosis, yaitu kondisi mental yang ditandai dengan gangguan dalam memproses informasi dan kesulitan untuk membedakan antara kenyataan dan imajinasi seperti halusinasi. Ya, Dara cukup terkejut dan denial dengan diagnosa tersebut ya, karena menurutnya apa yang dilihatnya itu bener-bener real banget. Tapi ya memang itu salah satu kondisi psikosis. Pas selesai konseling nih, lagi-lagi Dara melihat ada laki-laki yang sama kayak waktu itu tuh duduk di kursi ruang tunggunya. Bajunya pun masih sama, ngeliatin si Dara terus. Dara langsung masuk ke ruangannya Pak Yandi dan ngadu kalau ada orang tuh di ruang tunggu yang dari kemarin tuh sempat ngikutin si Dara tuh sampai keluar. Tapi pas Pak Yandi keluar tuh buat ngeliat siapa orangnya, dia lihat nggak ada siapa-siapa. Cuma ada tantenya doang yang lagi duduk di situ. Tapi kali itu si Dara sebenarnya masih melihat itu ada laki-laki di situ selain tantenya. Masih duduk di tempat yang sama lah. Itu Pak, itu tante, masa nggak lihat? Tapi Pak Yandi sama Tante Ami kayak cuma bingung. Yang mana Pak Yandi ini bilang ke tantenya untuk memastikan Dara meminum obat yang sudah diresepkan. Dan lagi-lagi pas pulang, Dara ngelihat laki-laki itu ada di depan lobi apartemennya lagi tuh ngeliatin si Dara. Creepy banget ya. Ya pokoknya semuanya dia tumpahkan tuh di dalam jurnalnya. Yang ternyata kejadian seperti itu berulang terus. Dimana Dara yang melihat wanita yang masuk ke kolam dan orang yang sama jatuh di balkon. Yang setelah dia pikir, dia teliti lagi nih, kok ternyata hari dan jamnya selalu sama ya kejadiannya. Dimana wanita yang masuk ke kolam itu tuh di jam 9 pagi tiap hari Selasa. Jadi kayak seminggu sekali kejadian itu berulang. Dan orang yang jatuh dari balkon itu setiap hari Kamis jam 1 siang. Nah dari situ logikanya Dara nih mulai jalan. Maksudnya karena kemarin-kemarin sempat ngawang, kosong segala macam, gak mikirin ini itu ya. Sekarang jadi penasaran, ini ada apa sih? Apa benar gua psikosis? Akhirnya dia nanya ke tantenya tuh, apakah pernah ada orang yang meninggal di dalam kolam dan loncat dari balkon apartemen di towernya mereka? Tante Ami bilang, kalau yang loncat, iya benar pernah ada kejadiannya sekitar setahun yang lalu. Dan rame tuh masuk berita, ada polisi dan segala macam waktu itu pas si Tante Ami pulang dari kantor udah heboh. Tapi kalau wanita masuk ke dalam kolam, dia nggak pernah dengar. Nah dari situ si Dara coba nanya ke Satpam. Sama ceritanya, Satpam ini taunya kalau orang yang loncat tuh benar. Tapi masalah yang wanita masuk ke kolam dia nggak tahu. Nah habis nanya ke Satpam, Dara nih ngelihat ada tukang kebun, udah tua, udah kakek-kakek. Jadi kayak tukang yang biasa ngerapiin taman-taman yang ada di apartemen gitu, gunting-gunting rumputnya. Iseng Dara nanya ke kakek itu sambil sosokan ngasih kopi yang dia beli di minimarket bawah memang. Ternyata si kakek itu tuh udah kerja di apartemen tersebut lama banget. Dan bilang kalau benar dulu ada wanita yang bunuh di dalam kolam kira-kira ya 9 tahun yang lalu, Neng. Yang kemungkinannya si Tante Ami ataupun Satpam di lobi itu belum ada di apartemen tersebut. Makanya mungkin mereka nggak tahu. Nah dari situ Dara beranggapan kalau yang dia lihat ternyata benar adanya, bukan sebuah imajinasi belaka. Karena kan sebelumnya dia nggak tahu sama sekali tentang kejadian-kejadian itu. Ya lagi-lagi pokoknya semuanya dia tulis tuh di jurnal. Sampai untuk kesekian kalinya Dara udah nggak kaget lagi nih pas ngeliat misalkan ada yang jatuh tuh di balkon. Dia lewatin aja udah. Dan pas konsul lagi sama Pak Yandi nanya kan tentang masing-masing kejadian yang Dara lihat tersebut. Yang wanita nyebur ke kolam tuh bagaimana, yang jatuh dari balkon tuh gimana. Jadi ceritain aja lah seperti apa yang memang Dara lihat dan Dara tulis. Tapi pas Dara menjelaskan sosok laki-laki muda yang duduk di ruang tunggu, pakai baju apa, perawakannya seperti apa, Pak Yandi ini seperti terkejut karena kok ciri-cirinya seperti salah satu pasien yang memang sempat bundir di tempat itu. Ya memang dia tuh ternyata punya masalah mental issue dan sempat bikin rusuh gitulah sampai akhirnya bundir di situ dengan nyayat diri itu. Di situ Dara langsung keluar ruangan dan mendekati sosok laki-laki itu yang masih duduk di bangku nih di ruang tunggu. Yang setelah dilihat dari jarak dekat ternyata tangannya memang berdarah, gengs, kayak nadinya udah keiris. Di situ Pak Yandi kayak goyah, yang mana akhirnya Pak Yandi mengatakan kepada Tante Ami tentang apa yang dialami Dara ini mungkin bukan sesuatu yang memang bisa dijelaskan secara medis. Ya karena hal itu, Tante Ami membawa Dara ke seorang cenayang. Yang setelah dilihat nih, dikatakan memang sepertinya Dara ini bisa melihat kematian-kematian seseorang yang
tidak sesuai takdir, alias orang-orang tersebut memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Di mana mereka ini akan selalu melakukan hal yang sama di tanggal dan jam terakhir kali mereka melakukan itu. Jadi katanya sampai kiamat tuh, mereka akan terus merasakan sakitnya akibat melawan takdir. Dan Dara bisa melihat semua itu karena dia pernah ada di persimpangan antara kehidupan dan kematian akibat menyalahi takdir juga. Namun cenayang itu hanya bisa melihat keadaan Dara aja nih, tanpa bisa membantunya untuk membuat Dara menjadi seperti semula lagi. Ya Tante Ami juga jadinya bingung nih harus gimana. Dia pun udah cerita juga ke orang tuanya Dara mengenai hal ini, tapi tanggapannya disuruh cari psikologi atau sampai ke psikiater aja yang lebih bagus lah. Ya Tante Ami setuju juga untuk hal itu, tapi di satu sisi Tante Ami kan pelan-pelan juga akhirnya percaya dengan apa yang dialami sama Dara ini bukan hanya sekedar penyakit mental aja. Karena hal-hal yang Dara lihat ini kan sebelumnya Dara nggak tahu kejadiannya seperti apa, tapi kok dia bisa benar-benar mendetailkan masing-masing dari orang yang bunuh diri itu tuh bagaimana, pakai baju apa, perawakannya seperti apa, dan pas dikonfirmasi ke pihak-pihak yang memang waktu kejadian tuh ada atau saksi mata, benar memang seperti itu. Yakin ya si Tante Ami juga jadi ikutan pusing. Dia mencoba bicara aja lah dari hati ke hati dengan si Dara nih sebagai sesama perempuan. Yang jelas, momen pembicaraan dengan tantanya itulah yang sangat membekas banget bagi Dara sampai saat ini. Intinya kan waktu itu Dara cerita yang mengenai kesepiannya selama ini yang nggak punya temen, nggak punya tempat berbagi cerita, bahkan terakhir kali tuh orang tuanya juga seperti membuang dia. Ya pokoknya Dara jadi merasa sedih, stres, dan merasa hampa. Dan di situ si tantenya bilang, kayak, Dar, Tante ini kan juga sebenarnya sama. Kamu sadar nggak sebelum kamu datang ke sini, Tante tinggalnya sendiri. Dulu Tante juga ada tuh di fase-fase merasa nggak punya siapa-siapa, merasa tidak dicintai, bahkan merasa tidak terlihat mungkin di dunia ini. Namun ya ternyata hidup tetap baik-baik aja kok. Sampai akhirnya malah Tante Ami ini menemukan kedamaian saat sendiri. Tidak perlu ada drama ataupun konflik dengan banyak orang yang dapat menyita waktu dan tenaga. Kata Tante Ami nih, intinya kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Karena kita sendiri aja ini tuh udah cukup kok. Di kehidupan ini, seiring berjalannya waktu, semua orang juga akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Hanya diri kamu sendiri yang bisa diandalkan. Jadi cintailah dirimu sendiri, hargailah dirimu sendiri. Namun jangan juga jadi menutup hati jika ada orang yang misalkan peduli atau sayang kepadamu yang mau masuk ke kehidupanmu, jangan ditolak. Tapi kalau kamu memang belum bisa menemukan orang tersebut, ya udah terus jalani aja hidupmu dan berpeganglah pada Tuhanmu untuk tempat mengadu dan memohon sesuatu. Jangan kamu yang malah bermain sebagai Tuhan dengan menyingkat waktu dan mengkhianati kematian. Biar Tuhan aja yang tentukan kapan dirimu akan menghadapi kematian. Toh kita semua nanti nih akan sendirian sewaktu di kuburan. Jadi biasakanlah untuk bisa menikmati sendiri. Karena saat itu tiba, tidak akan ada orang lain yang bisa membantumu kecuali dirimu sendiri. Nah, pas Tante Ami ngomong kalimat itu, Dara teringat lagi nih akan mimpi-mimpinya sewaktu itu yang berada di sebuah gurun pasir, nggak ada siapa-siapa, hanya dia sendiri. Ya mungkin itu adalah gambaran kematian sebelum hari pembalasan di mana kita semua memang akan sendirian. Begitulah majikan cerita dari Dara yang semua katanya butuh waktu ya, butuh proses juga untuk bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Tentunya Dara setelah itu ya tetap masih terus ke psikolog untuk terapi. Ya mana tapi di satu sisi, penglihatannya akan orang-orang yang pernah menyalahi takdir ya, itu masih harus terus Dara hadapi. Jadi Dara masih bisa lihat. Namun lama-lama Dara terbiasa dan menganggapnya malah sebagai pengingat untuk dirinya agar terus bangkit dan berjuang dan jangan melakukan kesalahan yang sama. Karena Dara sendiri ini melihat sendiri gitu penyesalan dan kesakitan dari orang-orang yang mengakhiri hidupnya itu terus berulang, gengs. Yang tentunya Dara tidak mau menjadi seperti itu juga dong. Jadi pesan Dara untuk teman-teman semua nih, kita sendiri aja sudah cukup seperti kata Tante Ami. Karena banyak kok yang bisa kita lakukan dan menjadi bahagia walaupun hanya sendiri. Makan di restoran sendiri, nonton film kesukaan di bioskop sendiri, bahkan traveling sendiri. Karena akhirnya itulah yang memang dilakukan Dara sampai saat ini. Yang kata Dara ya memang dunia ini tuh lucu. Malahan saat dia melakukan semua itu, dia jadi bisa berkenalan dengan orang-orang baru yang lebih tulus dan baik-baik. Karena orang baik di dunia ini tuh masih banyak kok. Makanya kan Tante Ami juga sempat bilang jangan menutup diri. Gak semua orang tuh seperti teman-temannya Dara yang waktu itu sempat membuatnya jatuh. Namun ya itu, karena si Dara ini sudah bisa menciptakan kedamaian di dalam kesendirian. Jadi mau atau tidak ada orang lain, dia tetap akan bisa menemukan kebahagiaan. Intinya tidak bergantung kepada orang lain dan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ya terima kasih banyak ya Dara untuk ceritanya nih. Bisa mengobati kesetresan kita juga begitu. Untungnya kemarin hanya memutuskan untuk potong rambut aja ya. Semoga majikan juga bisa memetik yang bagus-bagus dan hempaskan yang jelek-jelek. Hus sana. Ya terima kasih semuanya ya yang berpuasa. Selamat berpuasa. Semoga bisa nanti kita sampai hari lebaran begitu ya, kuat ya. Amin ya robbal alamin. Maaf kalau ada salah-salah kata. Buat yang mau kirim-kirim cerita seperti biasa, langsung aja ke email di bawah ini. Dan sampai jumpa lagi di teman-teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut.
ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.